kami dari Kelurahan Penatoi akan membacakan hasil penelitian. Jumlah penduduk Penatoi ada 6.596 jiwa, laki-laki 3.425 jiwa dan perempuan 3.171 jiwa. Secara geografis Penatoi dari Desember ke Januari di Penatoi itu terjadi curah hujan yang sangat tinggi, sehingga kemarin sempat di bulan Desember sempat ada banjir dan merendam rumah warga. Sedangkan kondisi geografisnya di sini mempengaruhi kerentanan desa karena adanya banjir tadi, dan ada wilayahnya yang sebagian dekat sungai. Terus itu kalau konflik sekarang sudah agak jarang. Dulu sempat terjadi konflik itu hampir setiap tahun, konflik antar warga dari Penatoi sama Penaraga. Yang akar masalahnya yang kami ambil di sini adalah lebih ke istri ex napiternya, di mana pengembangan ekonomi, sosial, budaya, dan gender yang mempengaruhi kemandirian ekonomi perempuan ex napiter. Yang kedua, tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam membangun kehidupan yang stabil dan mandiri. Dan yang ketiga ini memberikan rekomendasi kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan mereka dengan fokus pada integrasi sosial dan penguatan kapasitas ekonomi. Yang kami temui selama penelitian ini berdasarkan pengakuan dari istri-istri ex napiter itu sendiri, bahwa mereka ini dalam kehidupan, karena lingkungan mereka itu sudah ada di salah satu RT yang terbanyak ex napiternya itu, mereka tuh mengaku kalau mereka tuh kehidupannya dari lebih tidak aman itu bukan dari tetangga atau warga umum, tetapi lebih kepada jemaatnya mereka yang terdahulu, di mana dulu mereka kan satu lingkaran, tapi karena mereka sudah kembali ke NKRI, jadinya kehidupan mereka tuh sering diancam. Itu ancaman dari datangnya dari jemaat mereka sendiri, baik lewat lisan maupun mereka tuh dianggap lewat sosial media. Mereka dianggap sebagai orang kafir. Dan sekarang terus itu setiap mereka melalui daerah-daerah yang ada jemaat itu sering dicemooh gitu. Jadi mereka merasa sudah tidak nyaman dengan lingkungan itu. Satu lingkungan. Kesulitan yang kami hadapi pada saat penelitian ini, yang pertama karena kemarin sering hujan. Kalau kesulitan dari ex napiternya sendiri mereka lebih terbuka, bahkan mereka datang ke kita itu. Terus itu hikmah di sini kita jadi lebih tahu gimana kehidupan mereka sekarang, bahwa mereka itu benar-benar butuh bantuan pemerintah, baik itu hubungan mereka sudah tidak pedulikan lagi terhadap jemaahnya itu, cuma untuk memperbaiki kualitas hidup mereka tuh mereka butuh bantuan dana modal dan lain-lain. Itu saja sih. Sedikit saya menambahkan, bukan sedikit ya, kayaknya banyak. Yang pertama ini terkait kayak mereka dikucilkan itu dari kelompok yang masih bertahan di ideologi radikalisme itu pernah terjadi ada yang
memposting kayak semacam meme itu dibuat, diambil salah satu foto dari pemimpin mereka, yang dulu pemimpin ini yang mengajak mereka ke ideologi tersebut. Nah, di mana foto pemimpin yang diposting ini yang dibuat meme, wajahnya terus ditempeli di badan, mohon maaf itu bab 1 ya. Terus yang berikutnya dengan postingan ini para jemaah yang masih memiliki yang masih bertahan di ideologi yang sebelumnya. Dan muka yang ditaruh di Ini itu yang sudah bergabung mereka. iya, itu dan salah satu dari pemimpin mereka saat itu yang mengajak mereka ke mengikuti ideologi yang sebelumnya. Terus dalam postingan itu kayak kurang lebih ya, mereka dikafirkan, terus kayak diancam, kayak ibarat gini, kayak halal darah mereka dibunuh seperti itu. Terus selain itu ada kayak dampak juga bagi anak-anaknya. Ini kayak di sekolah mereka kayak dikucilkan juga, terus kayak sedikit kayak dibully, dan karena mereka ini yang paling penting kan di Penatoi itu ada sekolah yang dulunya itu bernama Rumah Quran Abu Bakar Siddiq, yang dulu rumah Quran ini tidak memiliki izin alias ilegal, dan dulu muridnya ini semuanya anak-anak dari jemaah itu. Nah, sekarang sekolah tersebut sudah berubah, udah legal dan dirubah namanya menjadi SDIT Abu Bakar Siddiq dengan pengurusnya dirombak semua. Selanjutnya Dirombak menjadi dari apa dia? dari yang tidak legal menjadi legal, terus pengurusnya dari yang dulunya kayak memiliki paham yang masih keras gitu, terus diganti ke yang sudah bergabung dengan pemerintah seperti itu. Selanjutnya ada sedikit kayak kabar buruk buat kita ya, dari mereka ini yang belum NKRI ini, mereka sulit sekali diajak berkomunikasi. Mohon maaf, sulit sekali diajak berkomunikasi atau bertabayun. Jadi kayak seperti kita untuk kayak mengajak kembali mereka kembali ke NKRI itu, ini merupakan salah satu tantangan juga bagi pemerintah. Tapi ada lumayan ya, sedikit kabar baiknya. Ini untuk ex Napiter, istri ex Napiternya mereka sudah mulai terbuka dan mau menyampaikan seperti keluhan-keluhan mereka, pendapat-pendapat mereka, dan mau seperti ingin bergabung kayak kegiatan seperti ini. Mereka sangat ingin mengikuti seperti itu, kegiatan yang positif seperti pelatihan juga. Terus yang selanjutnya ada salah satu saya nambah gitu. Ada satu pengalaman, ini salah satu responden kami ada punya pengalaman. Beliau ini waktu itu pada saat kejadian itu dia suaminya operasi penangkapan ya dia seperti itu. Tapi dalam operasi itu suaminya tertembak mati. Dalam keadaan beliau ini anaknya 4 yang masih kecil-kecil. Sementara itu saat dia itu masih bertahan dengan ideologi tersebut. Akhirnya ibu ini saat pemerintah menawarkan seperti anaknya ikut tes polisi atau ikut kedokteran, dia menolak bantuan-bantuan seperti itu dari pemerintah ataupun dari pihak kepolisian. Terus alhamdulillahnya sekarang pemikiran dia sudah terbuka. Dia menyesal sekali. Dia menyesal kenapa saya tidak menerima bantuan saat itu. Dan ternyata apa yang menjadi pemahaman saya saat itu adalah keliru. Dan akhirnya sekarang beliau
Dan bersama kami, insya Allah bersama kami akan menjadi fasilitator juga, akan mengajak rekan-rekannya untuk bergabung juga dan kayak membuat circle positif dengan kegiatan-kegiatan yang positif juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.